Kita kadangkala khawatir dengan hari esok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ada yang takut penyakit, makanya pakai masker, hand sanitizer. Sampai dulu ada kawan di Jakarta cerita tetangganya, itu karena ketakutan dia dengan COVID ini jemaah. Dia nggak pernah keluar rumah pas awal-awal COVID itu jemaah. Padahal yang kena baru 10 orang. Bingung sekali dia. Semua belanja online. Ketika datang itu belanjaan disemprot dulu. Ingat di awal tuh disemprotin semuanya. Terus dibiarkan ditunggu, kemudian dibuka. Subhanallah, satu rumah kena COVID semuanya. Ini dari mana ceritanya itu jam? Ya, kalau Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun. Ada yang takut di PHK. Awal-awal itu juga mulai pengurangan karyawan. Siapa yang kena PHK di sini? Masya Allah, makanya soft pertama untuk hari ini. Kasih hadiahnya. Fadol yang kasih hadiah teman tuh, Masya Allah. Sebelum di PHK di soft pertama apa soft terakhir? Iya, hibatifillah, ada orang yang alhamdulillah Ustaz. Anak kalau nggak di PHK di belakang Ustaz. Jadi ini hikmah di PHK Ustaz. Anak bisa duduk di soft pertama. Kadangkala gantiin muadzin Ustaz. Nikmat dari Allah SWT. Tapi ada kekhawatiran jemaah. Ada yang takut tidak menikah. Berapa banyak akhwat yang dengan setiap tenggelamnya matahari dia tahu umur dia bertambah. Dan sampai hari ini belum ada yang melamar dia. Ada yang melamar poligami Ustaz. Iya, ada akhwat yang cerita. Ada kekhawatiran apakah anak ada jodohnya apa tidak. Ada yang sudah menikah takut diceraikan. Ada yang takut dipoligami. Bahkan dia was-was hidupnya. Lihat suaminya masuk kamar mandi, handphonenya langsung dibuka. Mungkin ada WA yang mencurigakan. Ada satu kawan dia nikah 2. Nama istri keduanya ditulis dealer Yamaha. Nggak sengaja. Jadi kalau istrinya ada yang telepon, bang, dealer Yamaha telepon. Dealer. Ini sudah nikah takut ketahuan. Jadi ada yang takut dipoligami, ada yang takut ketahuan poligami jemaah. Takut hidup, subhanallah jemaah. Itu kekhawatiran manusia. Ada yang takut tidak punya anak karena sudah 10 tahun anak Ustaz. Kok belum punya anak sampai hari ini? Ada yang takut tidak diterima kuliah. Ada yang takut tidak naik. Ada ketakutan. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwa yang mengetahui yang gaib itu cuma Allah Azza wa Jalla. Tugas kita bukan mencari tahu tentang apa yang akan terjadi. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tugas kita itu mempersiapkan diri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu tentang kiamat. Tahun 2012 itu sempat heboh karena menurut perhitungan suku Maya
akan terjadi kiamat. Kemudian ada paranormal di Indonesia juga mengatakan, iya ini itu macam-macam. Lewat 2012 nggak kiamat. Tapi orang masih percaya sama paranormal. Masih aja percaya. Allah sebutkan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Kalau ada orang meramal, oh kiamat nanti akan terjadi tahun sekian, udahlah, engkau beramal aja. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Nabi balik bertanya sama orang ini, wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu apa? Itu yang seharusnya menjadi beban kita. Jadi bukan memikirkan kapan terjadi, tapi apa yang kita persiapkan tatkala itu terjadi. Wa yunazzilul ghaits. Allah itu yang menurunkan hujan. Ada orang yang takut hujan turun karena dia sedang. Itu ada kawan yang menanyakan kepada pawang hujan. Waktu itu dulu dia bikin acara katanya di Surabaya. Dia lihat ada pawang hujan itu di depan sana. Dia tanya, Pak, Bapak ini memang bisa nyarang hujan? Kata dia, ya nggak bisa lah Pak. Tapi kan akadnya saya sama dia jelas. Kalau nggak turun hujan dibayar. Kalau turun hujan ya nggak usah dibayar. Gitu. Akadnya jelas dia. Orang ini percaya ada manusia bisa nyarang hujan. Di mana ceritanya? Kalau ada yang bisa nyarang hujan, nggak banjir Jakarta. Sudah dikirim semua orang ke Bogor, jangan hujan, jangan hujan. Betul, nggak ada. Allah yang menurunkan hujan. Kapan Allah hendak menurunkan? Allah turunkan. Tapi kenapa masih ada yang percaya dengan pawang hujan? Itulah manusia. Tatkala jauh dari sentuhan agama. Tatkala dia lupa dengan ayat-ayat Allah. Dia lebih percaya dengan manusia daripada pencipta manusia. Allah yang mengatakan wa yunazzilul ghaits. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu dengan apa yang di rahim. Loh Ustaz, sekarang dokter tahu loh Ustaz. Tahu apa? Tahu anak itu laki apa perempuan. Iya, karena kan kelihatan. Kalau bidan tahu nggak? Nggak tahu karena nggak pakai alat. Dia lihat laki perempuan. Tapi dokter tahu nggak? Anak ini mau jadi apa? Ya nggak tahu. Anak ini kalau lahir rizkinya berapa? Ya nggak tahu lah. Ya kan nggak tahu. Allah katakan hanya Allah yang tahu dengan yang di rahim itu. Apakah dia lahir normal? Apakah dia akan dapat berjalan? Apakah dia akan dapat berbicara? Apakah dia nanti akan hidup sampai umur sekian? Itu hanya Allah yang tahu. Sejak di rahim Allah udah tahu kita akan berada di tempat ini pada hari ini. Itu Allah udah tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Nggak ada jiwa yang tahu dengan apa yang besok akan terjadi. Masih ingat kejadian pesawat Lion dari Cengkareng berangkat kemana itu jemaah? Ke Pontianak? Bukan. Kemana? Makassar. Pangkal Pinang. Nanti habis kajian kita debat. Gak apa-apa. Kita kalau mau cari mana yang benar. Tapi kalau nggak salah Pangkal Pinang nih. Pangkal Pinang. Bayangin nih. Semua orang yang berangkat naik pesawat ini punya agenda acara.
Malamnya sudah membuat acara, nanti dia sudah booking hotel ini, dia akan bermalam di hotel ini, dia akan makan siang di restoran ini, akan berjumpa dengan ini dengan itu. Ada yang ngomong sama keluarganya, besok anak akan pulang, tolong dijemput jam sekian jam sekian. Anak ibu kangen sama sayur kangkungnya ibu. Ibunya ngomong, siap nak. Ternyata ratusan orang itu tidak pernah mendarat di Pangkal Pinang. Keluarganya nungguin di sana coba. Allah tegaskan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia mati. Kita nggak tahu jemaah. Ada orang-orang yang mungkin berpikir dia, anak kepingin mati insya Allah Ustaz di Medina Ustaz. Kepingin anak, ya kalau bicara keinginan boleh. Tapi nggak ada yang tahu di bumi mana engkau mati. Innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui dan maha teliti ilmunya Allah Azza wa Jalla. Kita lemah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sangat lemah sekali. Sekuat apapun manusia, dia nggak tahu dengan apa yang akan terjadi esok hari. Itu satu kepastian. Manusia hanya berencana. Tapi Allah Jalla Jalaluh yang menentukan. Kenapa Allah ciptakan kita lemah? Kita semua mengetahui tujuan manusia diciptakan adalah mengabdi kepada Sang Pencipta. Kelemahan yang ada pada diri kita, sejatinya ada dampak positif dalam kehidupan kita. Mengantarkan kita untuk tidak congkak, untuk tidak angkuh. Sekarang aja manusia lemah, banyak yang sombong. Banyak yang angkuh. Lemah manusia. Gimana kalau Allah berikan kekuatan kepada dia? Dengan kelemahan itu dan penuh keterbatasan, menyebabkan dia kembali kepada Allah. Besok gimana? Aduh, tergantung yang di atas lah. Istri ngomong, bang, untuk bulan depan kita belum bayar kontrakan. Gimana bang? Kita minta sama Allah. Orang yang sakit, yang tidak tahu kapan dia akan sembuh. Orang yang gak punya anak, yang tidak tahu kapan dia punya anak. Dan dia mungkin berpikir macam-macam. Seharusnya perasaan-perasaan itu mengantarkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, 50.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi ini ada, Allah sudah mencatat takdir kita. Maka gak perlu kita takut dengan masa depan. Kita perlu menyerahkan semuanya sama Allah. Sikap kita bagaimana ketika hal-hal itu terjadi? Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah membuat segi 4 di tanah. Beliau bikin kotak segi 4. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Dari tengah kotak itu Nabi membuat garis yang keluar. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat. Kemudian di garis yang di tengah itu Nabi SAW bikin garis-garis kecil menyamping. Dibikin garis-garis kecil. Terus apa kata Nabi SAW? Faqala hadzal insan. Ini manusia yang dikelilingi oleh kotak itu. Manusia itu dikelilingi kotak.
Adapun garis yang keluar dari kotak itu, hadza amalu. Ini angan-angan dia. Angan-angan kita itu melewatin kotak itu. Yang kotak itu jamaah ajalnya. Kotak itu, di mana ada garis keluar dari kotak itu, keluar dari ajalnya angan-angannya. Adapun garis kecil-kecil, di garis yang di dalam kotak itu, ini adalah ya a'rad. Peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan menimpa dia. Kalau nggak kena ini, kena ini. Nggak kena ini, kena ini. Itu manusia. Dan ternyata angan-angan kita selalu melewatin ajal kita. Sebagian orang membangun rumah, kemudian dia telah mempersiapkan beberapa kamar di sana untuk anak-anaknya. Rumah itu belum jadi. Dia telah meninggal dunia. Dia nggak pernah nempati rumah itu. Ada orang yang ingin berangkat haji. Dia kumpulkan harta. Dia tabung. Dia daftar. Bahkan sudah dapat tahun keberangkatan. Tapi ternyata dia juga tidak pernah berangkat haji. Semuanya ada di tangan Allah. Allah memberikan informasi kepada kita tentang apa yang bakal menimpa kita. Informasi ini penting. Antum kalau dikasih tahu mau kemana? Mau ke puncak. Baik, nanti antum kalau mau ke puncak itu jalannya buka tutup. Terus gimana? Ya paling tidak antum ada makanan di mobil. Terus pom bensin sulit di sana kayaknya kalau sudah masuk ke dalam sana. Harus full tank. Oh gitu. Informasi ini bermanfaat kan? Sehingga kita mempersiapkan diri. Allah memberikan informasi kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Dengan sedikit rasa takut. Rasa takut itu ujian. Takut dengan apa yang akan terjadi itu ujian. Yang seharusnya membuat kita jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Walju'. Allah katakan kami akan berikan ujian kepada kalian. Bala bentuknya kelaparan. Sebagian kita mungkin gak pernah lapar. Tapi ada sebagian lainnya, orang-orang yang mungkin hidup di sekitar kita, dia nggak tahu besok makan apa. Bahkan kadang-kala sehari makan sekali ya. Mungkin ada sebagian yang hadir di sini, tapi kawannya nggak tahu. Tapi Allah memberikan informasi, ujian itu akan Allah berikan. Wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan akan diuji kekurangan harta. Harta yang dia taruh ternyata dengan COVID-19 habis. Nggak dalam bayangan ada jemaah, bukan jemaah, ada biro-biro travel. Ada yang pernah mengatakan kepada Ustadz, bisnis yang menjanjikan, yang insya Allah tidak ada ruginya, apa? Umroh dan haji. 2 tahun gak berangkat umroh, gak berangkat haji. Mati lagi. Ya kita lihat coba. Allah katakan. Jadi resiko akan kekurangan harta itu ada kemungkinan. Maka kan kita takut, bener ya nanti gimana? Ya udah serahkan sama Allah. Kekurangan harta wal anfus, kekurangan orang-orang yang dicintai. Iya. Pandemi kemarin ada yang kehilangan ayahnya.
Ada yang kehilangan ibundanya. Ada yang kehilangan anaknya. Ada yang satu keluarga hilang dari muka bumi ini. Allah sampaikan itu. Kekurangan ini ujian. Ada seorang manusia yang dia dikasih anak laki. Anak laki itu meninggal. Dikasih anak laki-laki. Anak itu meninggal. Kemudian dikasih anak perempuan. Sampai besar anak perempuan itu. Sampai menikah. Meninggal. Kemudian dikasih anak perempuan juga. Sampai besar sama dengan yang kedua. Meninggal juga. Dikasih anak lagi. Lah perempuan. Meninggal lagi anak perempuannya. Kemudian dikasih anak. Berapa yang meninggal sudah jemaah? 2 laki, 3 perempuan. Kemudian dikasih anak lagi. Perempuan. Kasih anak perempuan. Jadi dikasih 4 anak perempuan. Anak perempuan yang terakhir ini sampai punya cucu. Sampai punya anak. Kemudian dikasih anak laki lagi. Umur setahunan meninggal anak itu. Berapa yang meninggal? 6. Iya, 6. Siapa orang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih ujian buat Nabi. Melihat anak-anaknya pergi meninggalkan Nabi SAW. Cucunya juga pernah meninggal dunia di tangan Nabi SAW. Terakhir yang namanya Ibrahim. Gimana gembiranya Nabi punya anak laki saat umurnya sudah 61-62 tahun. Beliau datang menyambut kehadiran anak laki-laki itu dengan penuh kegembiraan. Beliau informasikan kepada sahabat-sahabat, aku dikasih rezeki anak tadi malam sama Allah Azza wa Jal. Samaituhu Ibrahim. Aku kasih dia nama seperti nama bapakku Ibrahim alaihi salam. Kemudian anak itu pergi meninggalkan Nabi di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita sadar bahwa ujian itu menimpa semuanya. Gimana nanti, gimana? Serahkan sama Allah. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketakutan kita dengan musibah-musibah yang disampaikan sama Allah, yang mungkin saja menimpa kita, seharusnya membuat kita lebih sering berdoa. Ketika kita keluar rumah kita ingat Bismillah tawakkaltu ala Allah. Karena boleh jadi kita ditabrak jangan sama orang. Boleh jadi kita yang nabrak. Ada orang yang takut naik motor, kenapa? Gimana kalau nanti anak ditabrak? Dia nggak akan pernah naik motor. Ada orang yang trauma seperti itu. Tapi seharusnya ketika engkau takut, engkau tahu ada orang di pinggir jalan, nggak naik motor, nggak naik mobil, minum teh ditabrak sama orang. Kalau kita ngelihat kejadian itu, apa besoknya? Anak kayaknya nggak mau minum teh di pinggir jalan. Udah, nggak. Kenapa? Itu kemarin ada yang ditabrak. Apa kemudian kita akan seperti itu? Melihat orang yang goes, ya Allah saat ada orang goes, jatuh ditabrak truk Ustaz. Naudzubillah anak jual sepeda anak sudah. Enggak sudah. Haibati-fillah. Yang namanya musibah akan datang dimanapun kita berada. Tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Semakin takut. Karena kita yakin semua berada di tangan Allah Azza wa Jal. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan ya Allah malikal mulk. Allah pemilik semua kerajaan, Allah pemilik semua kepemilikan. Kita nggak punya apa-apa.
Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah cabut, engkau cabut ya Allah dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau hendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tanganmu ya Allah. Semua. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.